Pada pertemuan mata kuliah pengembangan kurikulum kali ini, kita akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yuk kita simak bersama. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun oleh yang pertama Humaidatun Nisriyah, yang kedua Evita Pramudinata, yang ketiga Rizkina Handayani. Nanti di sini kita akan membahas tentang yang pertama ada pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran, yang kedua tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga prinsip-prinsip rencana pelaksanaan pembelajaran, yang keempat langkah-langkah rencana pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir ada komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran. Apa sih itu rencana pelaksanaan pembelajaran? Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran yang paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. RPP itu sendiri merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan itu di sini dapat diartikan persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pembelajaran untuk mau terlibat secara penuh. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran. Apa saja sih tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran itu? Yang pertama yaitu untuk mempermudah, memperlancar, serta untuk meningkatkan dari hasil proses belajar mengajar. Selanjutnya yang kedua yaitu memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang sebuah pembelajaran yang akan dibutuhkan oleh peserta didik nantinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu dengan merancang pembelajaran, pendidik harus profesional dan sistematis dalam menyampaikan pembelajaran pada saat kegiatan belajar mengajar. Selain itu, pendidik harus mengetahui bagaimana kemampuan masing-masing peserta didik tersebut. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip RPP. Apa saja prinsip-prinsip yang ada dalam RPP itu? Misalnya yang pertama yaitu bersifat fleksibel dan disusun untuk setiap kompetensi dasar, serta RPP itu harus berkaitan dan keterpaduan itu harus sama. Terus selanjutnya yaitu harus mengumpan balik dan tindak lanjut sebagai RPP. Selain itu, di sisi lain menerapkan teknologi, informasi, serta komunikasi. Dan kita sebagai pendidik harus memperhatikan bagaimana perbedaan individu antar peserta didik. Selain itu, kita sebagai pendidik nantinya kita harus mendorong partisipasi antar peserta didik. Mendorong agar apa? Mendorong agar peserta didik tersebut agar aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dalam kelas. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Saya akan menyampaikan materi yang kedua yaitu prinsip-prinsip dan langkah dalam pembuatan RPP. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip atau rencana pembelajaran menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses terdiri dari satu, memperhatikan perbedaan individu setiap peserta didik. Nah, peserta didik ini kan memiliki berbagai karakter dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dikasih pelajaran itu langsung masuk, ada yang dikasih pelajaran itu harus dicerna lebih
lanjut ataupun diulang beberapa kali. Nah, itu guru harus memperhatikan perbedaan individu bagi peserta didik. Yang kedua yaitu bersifat fleksibel. Guru harus menciptakan suasana pembelajaran yang fleksibel. Artinya apa? Artinya itu tidak kaku. Nanti ketika pada waktu pelajaran itu nanti semua peserta didik itu dapat memperhatikan pelajarannya itu dengan tenang dan akan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu mendorong partisipasi aktif peserta didik. Nah, karena sebagai guru di sini itu fasilitator, bukan hanya sebagai student center, makanya guru itu harus memiliki metode yang nanti akan membuat peserta didik nanti itu aktif. Seenggaknya itu kayak aktif bertanya atau aktif mengerjakan. Yang keempat yaitu mengembangkan budaya membaca dan menulis. Nah, ini biasanya peserta didik itu kan ada yang malas gitu membaca dan menulis. Kalaupun di sekolah itu hanya suka mendapat pelajaran yang mana gurunya nanti itu menjelaskan sampai 1-2 jam gitu, terus peserta didiknya itu hanya berdiam diri, terus hanya memperhatikan guru ketika guru menjelaskan. Nah, itu kurang tepat ya. Lebih tepatnya nanti guru itu mengembangkan budaya membaca dan menulis. Nah, seenggaknya tuh gini, guru selama 30 menit memberikan penjelasan. Terus nanti selama 30 menit itu peserta didik disuruh membaca sendiri, terus nanti disuruh mengerjakan soal. Contohnya seperti itu. Yang kelima yaitu disusun untuk setiap kompetensi dasar. Nah, guru ini harus mengerti banget tentang kompetensi dasar, karena tanpa kompetensi dasar guru itu nanti tidak bisa menentukan indikator dan tujuan dari pembelajaran. Yang keenam yaitu memberikan umpan balik dan tindak lanjut dari LPP. Nah, setelah guru menyampaikan pembelajaran, mengetahui kompetensi dasar, sudah mengetahui indikator pembelajaran, terus sudah melaksanakan pembelajaran, nah nanti itu guru tinggal memberikan umpan balik yang nantinya akan dimasukkan ke dalam format pembelajaran atau format RPP. Yang ketujuh yaitu keterkaitan dan keterpaduan. Nah, ini guru harus bisa memberikan keterkaitan dan keterpaduan antara materi yang nanti akan diajarkannya dengan metode. Karena apabila metodenya nanti tidak tepat, otomatis juga materinya nanti tidak akan sesuai dan nanti peserta didik tidak akan paham. Yang kedelapan yaitu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sekarang ini zaman itu semakin canggih. Sekolah itu tidak ketinggalan gitu kan, karena mengikuti perkembangan zaman. Contohnya aja kalau di sekolah itu sekarang udah pakai layar proyektor. Nah, guru kalau bisa itu juga menguasai beberapa teknologi informasi dan komunikasi agar tercipta suasana pembelajaran yang efektif. Kalaupun sesekali nanti guru menggunakan layar proyektor untuk pembelajaran, nah itu nanti bisa membuat peserta didik aktif atau bersemangat untuk memperhatikan pembelajaran lewat layar proyektor. Nah, untuk yang materi selanjutnya yaitu format dan model RPP. Guru harus mengetahui bagaimana pembuatan dari model RPP. Apakah model RPP itu hanya dibuat sembarangan atau sesuai dengan aturan. Nah, model dan format dari pembuatan RPP ini yang ada di makalah kami itu ada contohnya ya. Contohnya itu dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu terdiri dari mata pelajaran. Nanti guru itu akan mengulas mata pelajaran apa gitu. Terus nanti satuan pendidikan untuk kelas dan semesternya itu nanti kelas berapa, semester berapa. Terus pertemuan ke-1, ke-2 atau ke-3. Alokasi waktu ini misalnya seperti 1 jam atau 2 jam pembelajaran gitu. Nah, kompetensi dasar guru bisa melihat dari Sisdiknas, terus juga dengan indikatornya juga itu yang udah ada di panduan kompetensi guru. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Nah, ini guru harus menentukan tujuan pembelajarannya itu supaya nanti materinya itu sesuai dengan strategi yang telah
guru berikan kepada peserta didik agar peserta didik itu paham. Yang keempat yaitu materi standar. Nah, materi standar ini tuh nanti guru menyampaikan materinya itu secara ringan dengan dulu. Yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Nah, ini metode pembelajaran itu nanti guru akan menggunakan metode apa? Apakah nanti akan dengan metode ceramah, apakah nanti dengan metode diskusi, ataupun dengan metode praktik dan metode lainnya. Yang kelima yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini itu terdiri dari kegiatan awal atau pembukaan, kegiatan inti atau pembentukan kompetensi, dan kegiatan akhir atau penutup. Contoh dari kegiatan awal itu seperti guru menjelaskan beberapa materi, terus dilanjutkan dengan kegiatan inti atau pembentukan kompetensi. Itu seperti kayak peserta didik itu disuruh untuk memahami apa yang telah diberikan materi oleh guru, dan kegiatan akhir itu penutup bisa berupa evaluasi atau pengerjaan soal. Nah, adapun untuk sumber belajarnya ini guru bisa mengacu kepada buku fisik dan buku elektronik. Nah, ini karena untuk mengetahui tingkat kemajuan peserta didik dalam memahami, nanti itu bisa dilakukan evaluasi atau penilaian berupa tes tertulis. Nah, tes tertulis ini terdiri dari kinerja atau performansi yang mana peserta didik itu dapat menyelesaikan dengan baik atau kurang baik. Nah, yang tes tertulis itu kan yang tadi pertama itu udah ada kinerja dan performansi. Terus yang kedua yaitu produk, yang ketiga penugasan atau proyek, dan yang terakhir yaitu portofolio. Nah, nanti setelah semuanya selesai, itu nanti bisa meminta tanda tangan kepada kepala sekolah, terus kepada guru sendiri nanti yang akan mengajar. Nah, itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator.